Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Saya mempersilakan setiap kita untuk bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita merenungkan setiap kebaikannya dalam kehidupan kita. Pertolongan bagi kita datang dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kebaktian kita pada pagi hari ini kita mulai dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mulia bagi Allah. Kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Dia rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar anaknya. Nabla penebusan mulia baginya. Darah anaknya jadi penebusan. Anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, Dia menghapus dan membasuh semua. Pujilah, 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 dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar anaknya. Nabla penebusan mulia baginya. Dia mengajarkanku kebenarannya. Dia mengajarkanku kebenarannya. Sungguh senangku di dalam sutranya. Amat sukacita tiada bandingnya, ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar anaknya. Nabla penebusan mulia baginya. Mari kita berdoa. Kami datang pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur oleh karena Engkau Allah kami, Allah yang berdaulat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang begitu mengasihi kami dan yang telah memelihara hidup kami dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga kami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah melalui momen ibadah ini kami sungguh-sungguh mengucap syukur dan membawa segala pujian kami untuk hormat dan kemuliaan bagi Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami juga mohon kiranya Engkau sucikan kami, kuduskan hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh mengikuti ibadah ini, kami boleh berjumpa dengan Engkau, boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Ini doa syukur kami ya Bapa,
di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Berita anugerah Allah dan petunjuk hidup baru diberikan bagi setiap kita yang mau mengaku dosa dan memohon ampun di hadapan Tuhan. Berita anugerah Allah terambil dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita patut terus bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya dalam setiap kehidupan kita. Dia memberikan kita kesehatan serta kekuatan. Kita juga patut bersyukur kepada Tuhan meskipun pada saat ini kita hanya bertemu lewat ibadah online, tapi tidak mengurangi sukacita kita kepada Tuhan. Mari kita pujikan sukacita kusembahkan. Sukacitaku sembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan dienyakan olehnya. Beri padaku sukacita, hatiku dicerahkan. Langit, bumi, dan alam semua menyatakan mulianya. Bintang malaikat menyanyi mengitari tatanya. Ladang hutan gunung lembah padang hijau samudra. Burung nyanyi air mengalir, ajak kami senanglah. sumber berkat pohon rahmat. Sumber berkat pohon rahmat, anugerahnya kekal. Sukacita kehidupan mengalir memancarlah. Anak Tuhan bersaudara, hidup dalam kasih-Nya. Kita saling mengasihi dalam suka yang bakar. Jemaat sepersilakan untuk bangkit berdiri. Mari jemaat dari segala abad dan tempat kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pada saat ini kita akan sama-sama membacakan bacaan bertanggapan Katekismus Heidelberg, bagian kedua, kelepasan manusia. Allah kudus dan pengudusan kita. Apakah yang saudara percayai tentang gereja yang kudus dan am?
bahwa anak Allah oleh roh dan firman-Nya sejak awal dunia ini sampai akhir zaman, mengumpulkan, melindungi, dan memelihara bagi dirinya dari segenap umat manusia dalam kesatuan iman yang benar, satu jemaat yang terpilih untuk beroleh hidup yang kekal. Saya percaya bahwa saya adalah anggota yang hidup dari jemaat itu dan akan tetap menjadi anggotanya untuk selama-lamanya. Apa arti persekutuan orang kudus menurut saudara? Pertama, bahwa semua orang yang beriman dan tiap-tiap orang yang beriman secara perseorangan sebagai anggota Tuhan Kristus mendapat bagian dalam Dia dan dalam semua hartanya serta semua karunia-Nya. Kedua, bahwa tiap-tiap orang percaya harus menyadari kewajibannya untuk dengan sukarela dan bergembira, mempergunakan segala karunia yang didapatnya demi kebaikan dan keselamatan anggota lain. Apakah yang saudara percaya tentang pengampunan dosa? Bahwa Allah sama sekali tidak lagi hendak mengingat dosa-dosa saya dan juga watak saya yang berdosa, yang sepanjang hidup menjadi lawan bagi saya, karena Kristus telah melakukan pelunasan untuk dosa-dosa saya. Sebaliknya, Dia menganugerahkan kebenaran Kristus kepada saya karena kasih karunia, supaya saya sama sekali tidak perlu lagi menghadapi pengadilan Allah. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdiam di hadirat-Nya. Kita pujikan diam di hadirat-Nya. Dengan penuh kesungguhan hati kita pujikan pujian ini. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami dekat kepadamu. Bawa ku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku Dan kami bersyukur Tuhan. dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku Dengan hadir. dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat. Bawa ku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu.
hambanya dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau pada saat hari ini memberikan kami kesempatan untuk boleh datang berbakti kepadamu. Dan kami pada saat ini juga diberikan kesempatan Tuhan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan kami dengarkan ini bisa memberikan kekuatan bagi kami dan semakin mendorong kami untuk terus bekerja untuk menyenangkan hati Tuhan. Tolong bantu kami ya Tuhan, di dalam keterbatasan yang kami miliki, kami boleh memahami apa yang menjadi isi Tuhan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan jalannya pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, pada pagi hari ini saya bersyukur diberikan kesempatan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Nah, firman Tuhan yang diberikan kepada saya temanya adalah saling mendoakan. Saya akan membacakan dari perikopnya dari Yakobus pasal kelima ayat 5 sampai 16. Ayat 13 sampai 16, Ayat Yakobus 5 ayat 13 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah kisah sebuah keluarga yang hidup di tengah hutan, di mana pekerjaan orang tuanya itu adalah sehari-hari sebagai seorang petani. Nah, seorang petani. Mereka sekeluarga bekerja setiap hari dan mempunyai 2 orang anak yang berusia 8 dan 5 tahun. Nah, di dalam kehidupannya yang sangat sederhana, kedua orang tua ini selalu mengajarkan kepada kedua anaknya untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, salah satu hal yang mereka sering lakukan di dalam kebiasaan sehari-harinya adalah berdoa sebelum makan. Dan inilah doa yang mereka katakan waktu mereka makan. Ya Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati makanan ini. Amin. Doa yang begitu sangat sederhana yang diucapkan setiap kali mereka akan makan. Dan itu diajarkan berulang kali kepada kedua orang anak mereka. Nah, sampai doa ini menjadi sebuah doa yang begitu fasih dan sangat dihafal oleh kedua orang anak ini. Nah, pada suatu hari ada sebuah kejadian di mana anak yang paling kecil itu bermain keluar sampai batas sehingga dia masuk di sebuah hutan. Dan ketika dia masuk di sebuah hutan, dia berdiri sendirian dan tidak dia sangka dia bertemu dengan seekor hewan yang sangat buas. Hewan yang sangat buas itu adalah harimau. Dan ketika dia menatap mata harimau itu, dia tidak gentar sama sekali, melainkan dia melakukan satu kegiatan yang sangat fasih dia lakukan sehari-hari di rumahnya. Nah, apa yang dilakukan oleh anak yang kecil itu? Dia mengatupkan kedua tangannya, kemudian dia berdoa kepada Tuhan, demikian katanya. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati makanan ini. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini doa makan yang selalu ia ucapkan sekali-kali. Dan bahkan ketika dia menghadapi sebuah bahaya di depan dia,
hanya doa ini yang dia ucapkan, tetapi ada satu hal yang ajaib terjadi ketika dia mengucapkan doa ini adalah hewan buas itu, harimau itu tiba-tiba pergi begitu saja. Dan seketika itu anak kecil itu terbebas dari cengkraman maut dari hewan buas tersebut. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mungkin kita tertawa ketika kita mendengar cerita ini. Ada seorang anak kecil yang berdoa minta kebebasan lepas dari cengkraman harimau ini dengan doa makan. Tetapi doa yang diucapkan oleh anak kecil ini, doa yang begitu tulus dari dalam hati yang hanya itu saja ia tahu. Mungkin setiap kita tidak pernah ataupun jarang berdoa seperti anak kecil ini. Sulit bagi kita untuk berdoa. Jangankan untuk doa kepada orang lain atau mau mendoakan, saling mendoakan kepada orang lain. Tetapi kita berdoa untuk diri kita sendiri aja kita jarang untuk melakukannya. Mungkin dugaan saya, ada keraguan di dalam diri ketika kita berdoa. Atau mungkin kita sudah hopeless dengan doa. Atau mungkin kita sudah tidak ada kepercayaan tentang apa yang harus kita doakan. Mungkin doa itu hanya sebagai sebuah rutinitas, kita bertemu tapi tanpa mengakui adanya kuasa di dalam doa tersebut. Kita meragukan bahwa doa yang kita panjatkan kepada Tuhan itu didengarkan oleh Tuhan. Apalagi di tengah situasi seperti ini, tentu kita semakin meragukan ataupun bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah Engkau mengabulkan doaku di tengah masalah seperti sekarang ini? Tetapi pada saat ini, pagi ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan memberikan pesan kepada setiap kita yang percaya. Supaya setiap kita ini ketika kita berdoa, ini kita mau berdoa dengan iman kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat dalam konteks bacaan yang kita baca dari Yakobus ini adalah sebuah tulisan yang ditulis oleh Yakobus, saudara Tuhan Yesus, di mana kedua belah suku itu ada di dalam masa perantauan. Nah, bangsa Israel ini memang tidak mudah untuk menghadapi tantangan ketika mereka harus hidup merantau di sebuah daerah yang baru. Dan mereka menghadapi tantangan yang sangat begitu besar. Coba Bapak Ibu bayangkan ketika Bapak Ibu Saudara sekalian itu merantau di sebuah daerah yang baru, tentu itu bukan sebuah hal yang mudah bagi Bapak Ibu bisa lewati. Karena Bapak Ibu harus menghadapi sebuah daerah yang baru dan Bapak Ibu merasa asing dengan keberadaan tersebut. Nah, tantangan yang baru itu dirasakan oleh bangsa Israel di sebuah tempat yang mereka disebut sebagai seorang perantauan. Nah, ini tantangan yang mereka rasakan ini juga saya rasakan ketika setiap kita pada saat ini itu berada di dalam sebuah tantangan yang baru. Bukan sebagai seorang perantau, tetapi kita juga mengalami sebuah tantangan yang besar di dalam perjalanan kehidupan yang kita jalani pada saat ini. Karena kita sedang berada di dalam sebuah kehidupan yang menantang setiap kita dan bukan di dalam sebuah situasi yang mudah untuk dijalani dan itu pun harus menguji setiap iman kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bagian ini Yakobus itu memberikan sebuah peringatan yang sangat penting kepada setiap jemaatnya bahwa mereka harus selalu setia berdoa kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan di dalam bagian yang kita baca itu menunjukkan bahwa ada kondisi-kondisi di mana jemaat itu harus berdoa kepada Tuhan. Nah, ayat 13, mari kita buka dari ayat yang ke-13 kita baca bersama-sama. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat ada dua kondisi yang terjadi. Pertama adalah kondisi yang baik. Dikatakan di sini kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Mungkin kita bertanya di dalam bagian ini, loh kok menyanyi bukan berdoa? Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau melihat dalam bahasa aslinya Yunani menggunakan kata psalo atau psalm, Mazmur. Nah, itu erat kaitannya dengan pemazmur. Kalau kita
mengingat kata-kata Mazmur ini, tentu kita juga akan mengingat kaitannya dengan nyanyian, pujian yang dituliskan ataupun dipanjatkan oleh Daud kepada Tuhan. Sehingga kalau kita lihat bagian daripada firman Tuhan pada hari ini, kita dapat melihat sebenarnya di dalam kondisi yang bergembira pun Tuhan itu ingin setiap jemaatnya itu untuk bisa menyatakan sukacitanya itu bukan hanya lewat sebuah pujian atau mungkin nyanyian, tetapi mereka bisa juga mengatakannya di dalam bentuk berdoa. Jadi setiap jemaat itu dapat melakukannya. Jadi tidak ada alasan kalau mereka, aku tidak bisa bernyanyi, aku tidak bisa menyatakan pujianku kepada Tuhan, tetapi engkau bisa berdoa. Tidak harus melalui sebuah pujian bernyanyi yang harus ada not, nada dan teratur begitu. Jemaat bisa berdoa secara biasa dengan kata-kata yang sangat sederhana, menyatakan syukurnya kepada Tuhan. Gitu. Jadi tidak ada sebuah paksaan yang mengatakan kau harus bernyanyi, enggak. Tetapi ini erat kaitannya dengan pemazmur yang menyatakan juga harus engkau bisa menyatakan itu dalam bentuk doa. Tetapi coba kita refleksikan di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin di dalam kondisi kita yang baik, pertanyaannya adalah seberapa banyak kita mengingat akan kebaikan Tuhan. Ketika kita kondisinya sedang baik, seberapa banyak kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mengatakan berdoa kepada Tuhan, menyatakan setiap syukur kita kepada Tuhan. Seberapa banyak yang kita lakukan ketika kita di dalam kondisi yang baik. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kondisi yang lain yang dinyatakan oleh Yakobus adalah sebuah kondisi yang tidak baik. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebuah kondisi yang berikut yang dinyatakan oleh firman Tuhan itu adalah ketika kamu menderita. Menderita itu bisa berarti engkau sedang mengalami, jemaat sedang mengalami sebuah masalah ataupun pencobaan. Jadi ketika ada permasalahan, pencobaan itu datang ataupun beban berat itu mendera, melanda setiap umat Tuhan, maka setiap umat Tuhan itu harus datang kepada Tuhan. Nah, bukankah ini yang kita lakukan ketika kita mendapatkan sebuah permasalahan, pergumulan, pencobaan datang di dalam kehidupan kita? Bukankah ini yang selalu kita lakukan? Kalau ada masalah kita ingat Tuhan. Kalau kita ada pergumulan kita baru ingat Tuhan. Kalau kita sedang ada pencobaan kita baru ingat Tuhan. Coba kalau kita senang, jarang banget kita ingat Tuhan. Tetapi yang harus kita perhatikan, yang memberikan perhatian di dalam bagian ini, doa di sini bukan hanya meminta dibebaskan dari pencobaan. Nah, catat di garis bawahi. Doa di sini bukan hanya meminta dibebaskan dari pencobaan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Melainkan doa di sini itu bertujuan untuk meminta kekuatan kepada setiap jemaat supaya setiap jemaat itu bisa melewati segala cobaan di dalam sebuah kesetiaan. Jadi bukan hanya meminta dibebaskan dari pencobaan, tetapi doa itu juga bertujuan untuk meminta kekuatan supaya setiap kita jemaat itu dapat melewati sebuah pencobaan di dalam sebuah kesetiaan. Jadi ketika kita berdoa untuk sebuah penderitaan yang kita sedang alami, itu bukan hanya karena kita minta sebuah pembebasan, Bapak Ibu Saudara, tetapi kita minta kepada Tuhan supaya kita diberikan sebuah kesetiaan ketika kita melewati yang namanya pencobaan itu, kita bisa menjalani pencobaan itu dengan kesetiaan tanpa adanya sebuah pengingkaran kepada Tuhan. Kita setia kepada Tuhan. Kita tetap percaya pada Tuhan bahwa segala pencobaan yang kita alami ini Tuhan tahu dan peduli akan apa yang kita alami. Nah, inilah pesan yang disampaikan kepada setiap jemaat pada waktu itu, dan bukan hanya pada waktu itu juga dipesankan kepada setiap kita pada saat ini.
bahwa engkau harus berdoa di dalam kondisi apapun, baik kondisi yang baik, baik kondisi yang tidak baik. Karena sama seperti di dalam Efesus 6 ayat 18 itu mengatakan demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Jadi di dalam kondisi apapun, setiap waktu, baik engkau senang ataupun susah, engkau harus berdoa kepada Tuhan. Jadi engkau harus senantiasa berdoa kepada Tuhan. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan orang yang sakit. Di ayat yang ke-14 itu dikatakan kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sakit ini juga salah satu bagian dari yang kita baca adalah kondisi yang tidak baik. Tetapi sakit ini sebenarnya kalau kita bisa lihat ya, itu bukan hanya menunjukkan kepada sakit fisik saja, tetapi kepada sakit secara rohani. Dan kedua macam sakit ini tidak bisa ditangani dengan cara yang sama, membutuhkan sebuah penanganan yang berbeda untuk setiap sakit yang dialami. Nah, tetapi firman Tuhan di dalam bagian ini bukan ingin menjelaskan tentang sakitnya seperti apa, tetapi ada penekanan di dalam bagian yang berikutnya adalah ada kata memanggil. Memanggil. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika jemaat itu ada yang sakit, maka engkau harus memanggil. Memanggil orang lain yang disebut penatua. Kalau kita bisa lihat kata memanggil ini berarti bahwa setiap orang itu yang sakit terutama itu tidak bisa melakukan penyembuhan sendiri. Ia membutuhkan orang lain. Di dalam hal ini orang itu perlu didoakan. Didoakan oleh siapa? Doakan oleh penatuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, penatua itu sama halnya dengan gembala. Jadi ketika domba itu sakit, siapakah yang harusnya dicari oleh domba yang sakit tersebut? Tentu kita akan berpikir, ya tentu jelas domba itu yang sakit itu harus cari gembalanya. Karena gembalanya itu yang mengurus domba-dombanya. Dan domba-dombanya itu tahu siapa gembalanya itu. Kalau dia sakit tentu dia harus cari. Dan gembalanya itu juga menyadari, oh iya ini domba yang ini perlu sakit, perlu mendapatkan sebuah pengobatan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, besar peranan dari seorang gembala atau hamba Tuhan atau penatua di sini untuk memperhatikan jemaat atau domba-dombanya yang sedang sakit. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, gambaran gembala ataupun penatua itu pada dasarnya itu sama, baik yang pada masa lalu sama masa kini, gembala atau penatua itu sama. Tetapi mungkin kalau saya lihat di dalam konteksnya yang sekarang ada kelompok-kelompok kecil, tentu kelompok-kelompok kecil ini ada ketua-ketuanya. Nah, ketua-ketua inilah yang bertanggung jawab sebagai seorang gembala ketika ada anggotanya itu yang sakit. Nah, ketika dombanya ini sakit, maka ketua daripada kelompok itu bertanggung jawab untuk memberikan memperhatikan kepada dombanya yang sakit atau anggotanya yang sakit. Sehingga kalau kita lihat di dalam kehidupan persekutuan kita bersama dengan sesama pada saat ini, kita tidak bisa menutupi diri kita bahwa kita butuh orang lain. Nah, di dalam hal ini kita butuh doa daripada orang lain tersebut. Kemudian apa sih yang dilakukan oleh penatua itu? Di dalam hal ini apa yang dilakukan? Nah, tugas penatua ini yang pertama itu mendoakan. Ini yang menjadi salah satu tugas daripada penatua ataupun ketua kelompok yang ada gitu. Jadi ketika seseorang itu mendapatkan sebuah jabatan dan dipanggil menjadi seorang penatua, berarti ia sudah memenuhi sebuah kriteria khusus, kualifikasi khusus yang sudah dipenuhi untuk menjadi seorang penatua di dalam sebuah gereja. Jadi ketika ada jemaatnya membutuhkan doa dari para gembalanya atau para penatuanya, maka para penatua itu pun bisa melakukan hal ini untuk mendoakan jemaatnya ataupun anggotanya.
Kemudian hal yang berikutnya yang dilakukan oleh penatua selain untuk mendoakannya adalah mengoleskan minyak. Nah, tindakan mengoleskan minyak ini sebenarnya itu pada waktu itu konteksnya itu ada 3 hal. Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama untuk memberikan pengobatan, di dalam hal untuk pengobatan. Karena pada masa lalu banyak minyak yang memang digunakan untuk mengobati secara fisik. Nah, memang banyak pada waktu itu minyak yang digunakan salah satunya itu adalah minyak zaitun. Dan hal yang kedua adalah mengoleskan minyak ini merupakan sebuah kegiatan sakramen. Nah, pada waktu itu konteks ini tindakan mengoles ini adalah sebuah kegiatan sakramen, yaitu sebuah kegiatan acara gerejawi yang memang pada waktu itu sering digunakan gitu. Jadi ketika mereka datang, ya ini sebuah kegiatan gerejawi yang dilakukan. Dan hal yang ketiga, tindakan mengoles ini adanya sebuah simbolis saja, sebuah tanda supaya orang yang sakit ini mendapatkan sebuah perhatian yang khusus daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika ada orang yang sakit, terus itu para penatua ini memberikan perhatian kepada jemaatnya yang sakit, anggotanya yang sakit. Nah, terlepas dari segala sesuatu yang dilakukan oleh penatua, penekanannya adalah bukan daripada doa ataupun minyak tersebut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita lihat di dalam bagian ini, supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Jadi bukan doa ataupun minyak tersebut yang memiliki kuasa yang begitu besar ketika seseorang itu sembuh dari segala penyakit yang dia miliki. Ketika ada orang itu didoakan, itu memang sakit, terus dia didoakan dan akhirnya sembuh. Itu bukan karena doanya, ataupun bukan karena dari minyaknya yang punya kuasa yang begitu besar. Bukan. Tetapi karena ada Tuhan di dalamnya. Tuhan yang berkuasa untuk menyembuhkan orang tersebut. Jadi ketika orang tersebut itu boleh sembuh, itu semuanya karena Tuhan yang izinkan terjadi di dalam kehidupan orang yang sakit tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kuasa Tuhan itulah yang membuat doa penatua dan minyak yang dioleskan kepada orang yang sakit itu menjadi penuh kuasa. Kuasa Tuhanlah yang terutama. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kita boleh tahu bahwa di dalam setiap kondisi apapun kita harus senantiasa berdoa. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Terus kemudian apa yang menjadi bagian kita? Bagaimana sikap kita di dalam berdoa? Bagaimana sikap kita di dalam berdoa? Kalau kita sudah tahu kondisi kita harus berdoa itu seperti apa, nah kita harus tahu bagaimana sekarang sikap kita ketika kita berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama adalah kita harus berdoa dengan iman. Kita harus berdoa dengan iman. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bagian ini yang tadi kita baca, Tuhan sebenarnya ingin jemaatnya itu berdoa dengan iman. Karena iman itu menunjukkan rasa percayanya kepada Tuhan. Ketika jemaat Tuhan itu berdoa, berarti jemaat tersebut itu percaya, beriman sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang berkuasa di dalam kehidupan ini. Nah, Tuhan itulah yang berkuasa untuk menyembuhkan atau tidak menyembuhkan. Nah, seseorang itu dinilai ia mempunyai iman atau tidak, itu bukan dari ketika ia berdoa, dia sembuh atau tidak. Gitu. Seseorang itu punya iman ketika doanya itu terkabul atau tidak. Jadi meskipun Tuhan itu tidak menyembuhkan atau tidak mengabulkan doa seseorang pada waktu itu, bukan berarti seseorang itu tidak memiliki iman. Justru ketika mereka memiliki iman, mereka diberikan kekuatan oleh Tuhan karena mereka mampu melihat bahwa Tuhanlah yang memiliki rencana yang baik di dalam kehidupan mereka. Hal yang berikutnya adalah bagaimana sikap kita di dalam berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua adalah kita harus berdoa itu dengan pengakuan dosa.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sikap yang berikutnya itu adalah kita harus memberikan pengakuan atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Nah, pada waktu itu apa yang dilakukan oleh jemaat dosa-dosa itu mereka harus akui, mereka harus katakan kepada Tuhan di dalam doa-doa tersebut. Karena dosa itu adalah segala sesuatu tindakan yang menyimpang dari kepada kehendak Tuhan. Nah, jadi ketika umat itu berdoa kepada Tuhan, ketika dia berdoa kepada Tuhan, maka dia harus mengatakan di dalam diri mereka, mengeluarkan segala sesuatunya, mengungkapkan otentisitas daripada dirinya bahwa, oh ya Tuhan, aku berdosa, aku sudah melakukan hal ini. Nah, supaya setiap doa yang kita katakan, kita panjatkan kepada Tuhan itu tidak terhalang oleh setiap dosa-dosa yang kita miliki. Karena mungkin ada dosa-dosa yang tidak sengaja kita lakukan dan kita tidak menyadari akan hal itu, kita luput. Nah, itu kita harus introspeksi diri sendiri. Kita harus mengatakan, kita harus mengakui ini kepada Tuhan. Iya Tuhan, aku manusia yang tidak sempurna, yang masih bisa jatuh dalam dosa. Saya mengakui pada saat ini kepadamu sebelum saya memanjatkan setiap pokok-pokok doa yang saya miliki. Supaya doa kita ini tidak terhalang oleh karena dosa-dosa yang kita miliki. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, selain itu hal yang terakhir yang bagaimana yang menjadi sikap kita itu ketika kita berdoa, maka doa itu harus dilakukan dengan benar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena ini Tuhan di dalam ketika berdoa, Tuhan menginginkan setiap jemaat itu untuk berdoa dengan benar. Orang yang benar itu menunjuk kepada orang yang sepenuh hati berkomitmen kepada Tuhan. Dengan tulus berusaha untuk melakukan kehendaknya. Jadi orang yang berdoa dengan benar itu ditunjukkan dengan keberadaan dirinya yang sepenuh hati berkomitmen kepada Tuhan. Ada komitmen yang ia miliki kepada Tuhan dan di dalam hati itu ada rasa tulus, ketulusan dalam hati untuk berusaha untuk melakukan segala kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini loh. Jadi ketika kita berdoa, sikap-sikap seperti inilah yang seharusnya ada ketika kita datang berdoa kepada Tuhan. Kita harus berdoa dengan penuh iman. Kita harus berdoa dengan katakan mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Dan doa yang kita ucapkan itu harus kita lakukan dengan benar. Karena doa-doa tersebut yang kita panjatkan itu bukanlah doa yang biasa. Ada manfaat yang besar yang terjadi di dalam doa tersebut. Dikatakan itu ada kuasa yang besar terjadi di dalam setiap umat Tuhan itu yang berdoa kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sekarang sudah mengetahui bahwa setiap umat Tuhan pada saat ini, dimanapun mereka berada, di dalam setiap kondisi yang ada, baik kondisi yang baik ataupun kondisi yang tidak baik, mereka harus berdoa. Dan doa itu harus ditunjukkan dengan sikap yang penuh iman, dan penuh pengakuan atas dosa-dosa dan juga dilakukan dengan sebuah kebenaran. Nah, mari kita nyatakan komitmen kita, diri kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang teolog besar bernama Douglas Moo mengatakan demikian. Doa itu efektif bukan karena orang-orang besar yang berdoa, tetapi karena Allah yang agung yang di dalam Kristus dengan murah hati mendengarkan umatnya. Jadi doa itu bukan karena ada orang-orang yang besar itu berdoa makanya Tuhan itu menyapa dan menjawab. Tetapi doa itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang kecil seperti hamba-Mu ini. Seperti jemaat sekalian. Bisa didoakan seperti itu. Dan itu pun bisa menjadi doa yang penuh kuasa di dalam Tuhan.
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pada saat ini mau berkomitmen. Karena di tengah kondisi pandemi yang kita alami, nah, mari kita berdoa dengan penuh iman kepada Tuhan. Karena setiap doa yang kita ucapkan kepada Tuhan, Tuhan itu selalu dengarkan. Tuhan itu selalu peduli. Tuhan itu selalu ingin tahu apa yang menjadi suara daripada jemaatnya, umatnya. Mari kita mau berkomitmen untuk terus berdoa di tengah situasi yang seperti ini. Untuk situasi yang seperti ini. Supaya situasi yang ada ini cepat segera teratasi dan setiap orang itu bisa kembali ke gereja Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan secara bersama-sama di dalam sebuah persekutuan yang indah. Mari kita juga mau berdoa kepada Tuhan ketika di dalam masa-masa pandemi seperti ini. Kita ini mau berdoa untuk mau minta kepada Tuhan supaya setiap kita ini dikoreksi oleh Tuhan. Supaya kita ketika berdoa, setiap doa-doa kita itu tidak terhalang oleh karena dosa-dosa yang kita miliki. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita juga memberikan waktu yang ada ini karena di tengah situasi pandemi yang ini adalah waktu yang tepat bagi setiap kita untuk bisa berelasi dengan baik, menenangkan diri kepada Tuhan, menenangkan dari segala rutinitas yang ada, sehingga kita punya banyak waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan dengan penuh iman, karena Tuhan itu memiliki rencana yang terbaik buat setiap anak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga. Terima kasih atas firman Tuhan yang boleh diberikan kepada setiap kami Tuhan. Tuhan ampuni kami kalau pada saat ini Tuhan, sampai saat ini kami seringkali lupa untuk berdoa. Jangankan untuk berdoa untuk kepada sesama, kepada diri kami sendiri, atas ucapan syukur kami kepada Tuhan boleh memelihara kami, sering tidak kami ungkapkan, sering tidak kami lakukan kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tetapi pada saat ini Tuhan, ketika pandemi COVID ini boleh Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami ini, Tuhan menginginkan kami untuk kembali kepada Tuhan. Merefleksikan apa saja yang telah kami lakukan selama ini. Menenangkan diri kami dari segala situasi yang kami lakukan secara rutinitas. Kami memohon ampun kepadamu Tuhan. Kalau selama ini kami tidak melakukannya itu dengan ketulusan hati atau justru mencari kebanggaan diri. Tetapi kami tidak pernah berdoa kepada Tuhan untuk meminta apa yang Tuhan maui bagi kami untuk kami lakukan di dalam layanan kami. Tolong kami ya Tuhan, ketika masa pandemi ini boleh terjadi, biarkan waktu-waktu yang ada, mungkin waktu yang kosong lebih banyak, ini kami gunakan untuk berelasi sama Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan meminta diri untuk bisa Tuhan mengoreksi setiap diri kami. Dan kami juga tidak lupa untuk berdoa kepada setiap sesama kami, Tuhan. Kami percaya bahwa setiap umat Tuhan itu Tuhan pelihara. Tuhan akan cukupkan segala sesuatunya. Dan Tuhan akan memberikan sebuah garansi bahwa kehidupan mereka tidak pernah Tuhan tinggalkan. Tuhan peduli bagi umatnya. Tuhan akan memberikan pemeliharaannya tepat pada waktunya. Sehingga ketika masalah pandemi ini terjadi, kami menatap ke depan itu penuh dengan iman. Kami melangkahkan kaki itu juga penuh dengan iman. Karena kami percaya bahwa Tuhan itu yang menuntun perjalanan hidup kami. Dan Tuhan yang akan menolong kami
untuk bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi gerejanya. Tuhan, terima kasih atas waktu ini. Kami menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan daripada setiap kami. Kiranya Tuhan, di antara jemaat-jemaat ini tumbuh sikap untuk mau saling mendoakan satu sama lain. Dan mereka terus dengan setia berdoa kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan sama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita persiapkan persembahan kita, dan untuk persembahan ini jemaat bisa langsung mengirimkan di nomor rekening GKA Gracia Gatotan. Mari kita pujikan Sejak Yesus di Hatiku. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Ku bersama Tuhan di kota yang mulia. Bersama Tuhan di kota yang mulia, sejak Yesus di hatiku. Hatiku senanglah, langkahku ringanlah, sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, bagai gelora ombak hatiku senanglah, sejak Yesus di hatiku. Doa persembahan sekaligus doa syafaat akan dibawakan oleh Evangelis Tina. Dipersilakan. Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih. Hari ini kami boleh memberi persembahan kepadamu. Itu bukan oleh karena kuat dan gagah kami. Itu bukan oleh karena kemampuan kami, tetapi oleh karena anugerah Tuhan yang sudah memberkati dan mencukupi kami. Kami berterima kasih ya Bapa, oleh karena kami boleh memberi bukan dari apa yang kami usahakan sendiri, tetapi semua karena anugerah Tuhan yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami. Saat ini ya Tuhan, kami memberi dengan hati yang sukacita karena kami tahu apa yang Tuhan berikan kepada kami, nyawa-Mu sendiri sangat berharga. Itu sebabnya biarlah pemberian kami ini ya Tuhan dapat menyenangkan hati Engkau. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami juga mau berdoa, menyerahkan hidup kami sebagai jemaat-Mu. Biarlah kami tidak hanya memberi secara materi sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, tetapi biarlah kami memberi hidup kami untuk hidup bagi Tuhan. Hidup kami untuk sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami untuk sungguh-sungguh dapat mempermuliakan nama Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan, yang saat ini beribadah dari rumah masing-masing. Biarlah setiap kami boleh tetap mengalami dan merasakan sukacita, kekuatan dan damai sejahtera dari Engkau. Kami berdoa biarlah walaupun kami di rumah, kami tetap dikuatkan, dimampukan untuk sungguh-sungguh belajar, untuk sungguh-sungguh berdekat dengan Tuhan,
hingga hidup rohani kami boleh semakin bertumbuh dan kami boleh semakin mengenal kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, berkati jemaat-Mu yang saat ini dalam kelemahan tubuh, berkati jemaat-Mu yang lanjut usia juga sering mengalami kelemahan. Kiranya tangan kuasa Tuhan menjamah semua jemaat-Mu satu persatu, supaya mereka boleh mengalami penghiburan dan kekuatan dari Tuhan dari hari ke hari. Kami juga berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk jemaat Tuhan dalam kesulitan usaha dan pekerjaan. Kiranya Tuhan juga menolong, memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar di dalam segala kesulitan yang mereka hadapi. Terima kasih ya Bapak, saat ini kami juga mendukung di dalam doa, khususnya untuk tenaga medis yang sedang berjuang untuk merawat, untuk menolong orang-orang yang terkena virus COVID-19. Kiranya Engkau menolong baik para dokter, perawat, tenaga-tenaga medis yang lain. Mereka bekerja dengan luar biasa, mereka juga mengalami tekanan-tekanan, kelelahan, dan segala macam. Biarlah Tuhan yang akan memberi mereka kekuatan, beri mereka penghiburan, beri mereka ya Tuhan hati yang sungguh-sungguh mengandalkan kekuatan dari Engkau. Berkatilah mereka Tuhan, berkati juga keluarga mereka yang mendukung, keluarga yang menjadi tenaga medis ini. Terima kasih Bapa, kami juga doakan para dokter yang berusaha, juga peneliti-peneliti yang mencari akan obat ataupun apa yang perlu untuk mengatasi virus ini. Kiranya Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa, ini doa kami, berkati pemerintah kami, Kota Surabaya, Jawa Timur, supaya sungguh-sungguh menghadapi pergumulan-pergumulan COVID-19. Kami boleh bersama-sama mengatasi dengan pertolongan dan anugerah dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati seluruh jemaat kami dimanapun berada sedang berbakti bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah segala puji dan segala hormat kita kembalikan kepada Allah kita. Doksologi dan doa berkat akan dipimpin oleh hamba-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita saling mendoakan. Kita sebutkan nama rekan-rekan kita, sahabat kita yang kita kenal, yang sedang bermasalah, maupun yang kita kasihi, yang ada di gereja, maupun di mana saja mereka berada. Mari kita biasakan saling mendoakan. Arahkan hati kita kepada Allah sumber berkat. Berkat yang besar dari Allah Bapa Maha Kuasa, pemilik sumber daya yang tidak terbatas. Kasih Sang Juru Selamat yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus rela mati bagi kita, orang-orang yang berdosa. Persekutuan, penghiburan, penyertaan, pemeliharaan kuasa, bahkan mujizat dari Allah Roh Kudus, beserta kita sekalian saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Ibadah kita selesai, saat teduh Tuhan Yesus memberkati.